dan Bapak Mohsin Zain selaku CEO di Bank Sampah Hamdalah serta hadirin peserta dari berbagai bincang sore yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual. Dan semoga kita tetap sehat selalu. Di acara kali ini kita akan mengikuti kegiatan dari berbagai bincang sore dengan tema penghematan pengeluaran dengan melakukan ulang. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan sesi dalam jaringan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat pemaparan materi kepala narasumber, yang kelima sesi foto bersama, jawab, 7, 8, memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan sesi dalam jaringan. Sesi dalam jaringan. Yang pertama, pastikan gawai yang piranti yang Bapak atau Ibu atau rekan-rekan gunakan dalam kondisi daya penuh. Yang kedua, Bapak atau Ibu atau rekan-rekan dapat menggunakan alat suara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, jawaban, atau pertanyaan. Yang ketiga, mohon Bapak atau Ibu rekan-rekan menggunakan mode sunyi ataupun selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Mode sunyi dapat dinonaktifkan pada saat Bapak atau Ibu atau rekan-rekan hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Bapak atau Ibu rekan-rekan dapat dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi foto bersama. Apabila Bapak atau Ibu rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan dan minum, dimohon untuk mengaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Bagi Bapak atau Ibu rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. Apabila Bapak atau Ibu rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan pada kolom percakapan. Selanjutnya, bacaan doa. Sebelum memulai acara kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa. Ditutupan. Baik, memasuki selanjutnya pemaparan materi akan dimoderator langsung oleh Kak Aris selaku relawan ruang belajar akhir selama 90 menit ke depan. Kepada Kak Aris, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Bella atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini saya akan memimpin jalannya seri berbagi pada sore hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pada pemateri, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Bagus Setiawan sebagai pemateri pertama. Halo, Assalamualaikum. Apa suara saya bisa terdengar? Halo? Halo. Ya. Bentar ya.
Oke. Ini bisa dimulai atau nunggu? Izinkan saya membacakan CV dulu, Bapak Bagus ya. Sambil menunggu Oke, siap. tampilan dari PPT. Oke, baik. Saya akan menjelaskan CV dari Bapak Ihsan Zain terlebih dahulu. Bapak Ihsan Zain seorang konsultan peternakan, public speaker, public relation, marketing analysis, zero waste concern, innovation development, human research, and general affair. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada yang berasal dari Jawa Timur. Memiliki pengalaman sebagai CEO dari Sampah Kita, kemudian menjadi direktur di Bank Sampah Hamdala, founder Kandang Halal, kemudian pengalaman beliau di PT Sil Jedang Indonesia menjadi Total Quality Management atau auditor, kemudian menjadi Human Research and General Affair, petugas penyuluh lapang atau supervisi. Selain lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Ihsan pernah mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang dan SMA Negeri 3 Pamekasan, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Mungkin kita bisa next ke Bapak Bagus Setiawan. Kita ke CV dari Bapak Bagus Setiawan. Bapak Bagus Setiawan, SPD, MPD. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Malang, jurusan pendidikan seni tari dan musik. Kemudian sarjana manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indo Cakti Malang. Magister Pendidikan Bisnis dan Manajemen dari Universitas Negeri Malang. Pekerjaan owner stage production, owner gudang HT Malang, dan asisten pengajar bidang manajemen. Baik, kita masuki acara selanjutnya. Saya persilahkan untuk Bapak Bagus Setiawan memaparkan
materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat saya. Oke, terima kasih Mas Julio atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore-sore yang sendu. Hujan nggak kira di sana, Bapak Ibu? Di tempat saya lagi hujan ini. Halo? Suara saya bisa terdengar? Terdengar jelas, Bapak Bagus. Oke. Soalnya lagi hujan, takutnya sinyalnya susah. Sama sih Pak, di sini juga hujan juga kebetulan cuacanya. Oke. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Bagus Setiawan, asalnya dari Kota Blitar. Untuk kesibukannya, setiap hari saya juga sedang kuliah, lanjut kuliah di Universitas Negeri Malang, dan juga kalau setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu gini sedikit repot karena ada beberapa event gitu, karena kerjanya sebagai event equipment, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, tidak perlu berlama-lama. Di sini saya membuat kita lebih sharing ya Bapak Ibu, seperti itu, mengenai nilai ekonomi dari ruang produk daur ulang. Oke, next Mas. Bisa di next, belum terlihat. Nah, oke. Kita dahului dengan latar belakang kenapa kita akan membahas hal tersebut. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21 juta ton pada tahun 2021. Dan di Kota Malang ini setiap harinya sekitar 485 ton, di mana sebagian data sampah yang dihasilkan tidak mudah terurai. Salah satu solusinya yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara daur ulang atau recycle yang akan kita bahas pada sore kali ini. Oke, bisa next, Mas. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua sudah sangat jelas ya mengenai sampah atau kategori sampah di sini, yaitu ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Yaitu contohnya kalau organik ini seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang mudah busuk, yang mudah terurai. Sedangkan yang anorganik ini contohnya seperti logam, plastik, kaca, karet, kaleng yang sifatnya susah untuk diuraikan. Nah, inilah permasalahan kita. Oke, next. Oke, sistem pengelolaan sampah. Di sini ada 3R, reduce, reuse, dan recycle. Di mana yang reduce ini mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Nah, saat ini sudah banyak beberapa toko retail atau toko-toko besar ini yang sudah tidak menggunakan plastik seperti itu. Jadi kita bawa kantong belanjaan sendiri yang tujuannya memang untuk arahnya mengurangi sampah-sampah plastik yang
susah terurai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebelum membahas hal-hal mengenai pengelolaan sampah, seharusnya kita juga harus peka akan hal-hal tersebut. Bagaimana cara kita untuk kita sendiri dalam keseharian kita untuk mengurangi sampah juga seperti itu. Jadi kita membahas seperti ini, tapi kitanya setiap hari membeli apa-apa menggunakan kantong kresek, enggak dimulai dari membawa alat belanja sendiri atau kantong sendiri seperti itu. Jadi memang perlu banyak edukasi untuk lebih ke remaja ya, lebih ke remaja ini untuk lebih giat untuk mengurangi sampah-sampah yang susah didaur ulang. Seperti itu. Yang berikutnya ada reuse atau penggunaan kembali produk yang sudah terpakai. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat banyak melihat di berbagai tempat atau di beberapa media-media mengenai penggunaan barang yang contohnya botol, contohnya ini botol nih. Jadi botol minum atau tempat minum kemasan ini kita bisa memakainya kembali. Kalau saya contohnya seperti saya buat tempat naruh uang koin-koin gitu. Kalau di saya itu buat naruh uang koin-koin, lalu juga bisa buat tempat sabun cuci kayak gitu. Jadi saya beli refill, nggak perlu beli tempatnya, jadi saya refill sabunnya, tinggal saya taruh di botol-botol aqua yang sudah tidak terpakai seperti itu. Mungkin juga bisa pakai alat-alat yang lain untuk atau botol ini juga untuk ini tanaman. Kalau lihat bisa dipotong jadi dua, lalu dibolong-bolongi bawahnya itu buat tanaman-tanaman, biasanya buat pot kecil-kecil. Kalau saya lihat di beberapa kampung-kampung itu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu recycle, mendaur ulang. Nah, recycle ini sebenarnya tidak lepas adanya inovasi. Kita harus memunculkan entrepreneur, jiwa entrepreneur sebenarnya. Kalau membicarakan tentang recycle. Seperti itu. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, next, Mas. Nah, ini manfaat dari mendaur ulang sampah. Dari mendaur ulang sampah, mengalihkan sampah dari tempat pembuangan dan pembakaran. Jadi kita bisa mengolah sampah itu sendiri dengan cara digunakan lagi, itu tadi dengan cara didaur ulang. Jadi macamnya banyak. Yaitu menghemat sumber daya alam. Jelas dengan adanya mendaur ulang sampah ini, kita tidak harus membeli atau menggunakan sumber daya alamnya yang terus-menerus. Kita bisa menggunakan sampah tersebut untuk kita gunakan lagi. Berikutnya mencegah pencemaran lingkungan, pasti. Karena kita mendaur ulang sampah. Ketika sampah yang banyak di sungai atau dimanapun, nah kita bisa membersihkan dan mengolah itu menjadi sesuatu, menghemat pengeluaran. Jelas daripada kita membeli produk baru, kita bisa mendaur ulang sampah yang tidak ternilai itu, kita olah lagi untuk kebutuhan kita. Berikutnya adalah peluang bisnis. Nah, ini yang sebenarnya yang tujuan dari mendaur ulang itu bisa juga melihat peluang bisnis. Kita bercerita mengenai peluang bisnis atau opportunity. Nah, opportunity ini dibagi menjadi 4 macam. Ada yang
sudah tahu opportunity, ada yang namanya opportunity recognition. Ada yang tahu Bapak Ibu opportunity recognition? Halo? Jadi opportunity ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah opportunity recognition. Ada yang tahu? Halo? Halo? Belum tahu sih, Kak. Oh gitu, oke. Tapi ini mendengarkan ya, saya rasa kayak ngomong sendiri. Ya, jelas kok, Kak. Oke, siap. Jadi ada yang namanya opportunity recognition, di mana supply dan demand-nya sudah jelas. Jadi ini saya kasih prolog dulu. Kita membahas mengenai opportunity, sedikit melenceng, tapi nanti pembahasannya akan nyambung dengan ini. Yang pertama ada yang namanya opportunity recognition, di mana supply dan demand-nya sudah jelas. Produknya sudah ada, permintaannya sudah ada. Jadi effort kita ini bagaimana mewujudkan itu. Nah, contohnya ketika di food court itu ada orang membutuhkan atau menginginkan rujak, tapi di situ tidak ada. Nah, bahan-bahannya kan sebenarnya mudah dicari itu rujak. Bagaimana kita mau membuka warung yang berjualan rujak pasti laku karena sudah ada permintaan. Nah, itu yang dinamakan opportunity recognition. Atau yang lagi viral apa saat ini, makanan apa yang saat ini lagi viral. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada yang namanya es kepal Milo. Nah, kita permintaannya sudah ada, bahan bakunya juga mudah dicari, ya kan? Bagaimana value-nya adalah effort kita mau melakukan itu. Seperti itu yang dinamakan opportunity recognition, di mana supply dan demand-nya sudah jelas atau sudah ditemukan. Ini yang paling gampang untuk Bapak Ibu semua lakukan untuk memulai usaha. Ini yang paling mudah karena sifatnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu. Jadi kita tinggal apa nih yang lagi viral atau yang sedang dibutuhkan sama orang-orang nih. Gitu. Nah, kita tinggal effortnya bagaimana kita mau membuka itu. Yang berikutnya ada opportunity seeking, yaitu di mana produknya sudah ada, demand-nya yang belum ada, atau permintaannya yang belum ada. Nah, ini kita mempunyai produk, tapi belum tahu pasarnya kemana. Nah, disinilah kita mulai menentukan segmen market kita, di mana. Seperti itu. Jadi ketika kita memiliki usaha kue, atau usaha apa saja, nah kita tahu nih produk kita kue yang harga berapa. Kue yang harga satunya 100.000 atau satunya 10.000. Kita di situ kan bisa mengidentifikasi segmen market kita ke siapa kira-kira kalau 10.000. Oh, kalau 10.000 ini kecenderungan lebih ke mahasiswa. Kalau yang 100.000 ini untuk kue-kue acara-acara, atau untuk wedding cake atau dan yang lain-lain yang sifatnya lebih menengah ke atas. Seperti itu. Jadi di opportunity seeking ini kita mulai tahu tentang pasar kita, mengidentifikasi market kita ke siapa, seperti itu. Berikutnya ada yang namanya opportunity discovery. Ini kebalikannya dari seeking tadi. Di mana permintaannya sudah ada, tapi produknya belum ada. Apa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira? Ini produknya belum ada, tapi kok permintaannya sudah ada. Seneng nggak kira-kira kalau kita punya usaha seperti itu? Permintaannya sudah ada nih, padahal produknya belum ada. Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu?
Halo. Halo Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu? Nggak apa-apa. Kira-kira kita biar saya nggak ngomong sendiri nih. Ya, Bu Aprilia, monggo silahkan Bu. Mohon maaf Pak, ini di Zoom saya slide-nya nggak berpindah. Iya, memang belum berpindah. Kita Oh, lagi belum. sih membahas mengenai peluang bisnis. Jadi Iya. memang saya kemarin kelupaan untuk menambahkan apa itu opportunity atau peluang, tapi kita akan bahas juga karena nanti akan juga berkaitan dengan itu. Kira-kira opportunity discovery ini permintaannya sudah ada, tapi produknya belum ada. Kira-kira apa Ibu Aprilia ini? Coba sih. Kira-kira apa Bu? Tadi kan Maksudnya Pak? yang seeking tadi kan kita sudah punya produk, tapi pasarnya yang belum ada. Nah, kita menentukan pasarnya. Nah, ini kebalikannya. Permintaannya sudah ada, tapi produknya belum ada. Kira-kira usaha apa ini, Bu? Kira-kira. Kalau ini sampean bisnis, seneng nggak punya bisnis yang permintaannya sudah ada ini, padahal produknya belum ada. Karena kan peluang usahanya kan jauh lebih besar. Ya, apa kira-kira, Bu? Kalau Ibu contoh siapa ini, Bu? Seneng nggak kira-kira punya usaha yang udah ada permintaannya dulu? Ya, Padahal Kayak mudah dalam kita selling. gimana? Gimana Pak Juli? Tentunya mudah Pak ya, karena kita udah kayak nggak perlu lagi riset pencarian pasar gitu. Ya, enak ya gitu ya, permintaannya sudah ada. Tentunya sangat mudah sekali. Padahal barangnya kita belum ada. Udah banyak orang mau pesen nih ke Pak Juli, tapi barangnya belum ada padahal. Kira-kira usaha apa Mas Juli kayak gini ini? Kepikiran nggak usaha apa yang model-model kayak gini? Atau ayah? Iya Mas Juli? Halo? Belum tahu sih Pak apa yang Oke. Jadi opportunity discovery ini contohnya seperti obat HIV. Beberapa tahun lalu obat COVID, di mana permintaan sudah banyak. Tapi ini masih riset kita, ya kan? Obat jantung, ya Kak. Permintaannya sudah banyak apa belum? Sudah ada kan permintaan untuk hal tersebut? banyak banget sih Pak. Tapi obatnya belum ada ya. Obatnya belum ada. Ya enggak? Kira-kira kalau ada harganya mahal nggak Mas atau murah? Mahal sih karena akan ada timpangan dari permintaan dengan jumlah produk yang ada ya. Oke, betul. Nah, hal tersebut kenapa bisa mahal? Karena adanya riset, Mas. Ya kan, adanya penelitian. Yang tadi ada yang namanya opportunity recognition, di mana sudah jelas kita lihat pasarnya. Oh, permintaannya ada, barangnya juga ada. Tinggal bagaimana effort kita mau berjualan. Ya enggak? Ya, berapa sih harga es kepal? 10.000 mungkin ya, Mas ya? Ya, segitu ya. Berikutnya naik lagi di opportunity seeking, yaitu kita bisa mulai menentukan pasar kita. Kita bisa menentukan roti kita mau dijual harga 10.000 atau 100.000. Berikutnya naik lagi
di opportunity discovery, yaitu permintaan sudah ada, tapi produknya belum ada karena masih by riset, karena masih penelitian. Harganya pasti lebih mahal, nggak hanya 100.000 ya nggak Mas? Pasti lebih ya Mas ya harganya ya. Halo Mas Juli. Pasti mahal juga. Oke. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya opportunity creation, di mana supply dan demand-nya belum ada, Mas. Gimana kira-kira? Sing didol apa iki? Produknya gak ono, pasare gak ono. Ya, Mas ya. Apa, Mas? Kira-kira contohnya apa, Mas? Tadi kan wis tak kasih gambaran. Yang pertama itu yang paling mudah, di mana supply dan demand-nya sudah ketemu, sudah ditemukan. Berikutnya ada opportunity seeking, yaitu di mana produknya sudah ada tapi pasarnya belum ada. Ada lagi opportunity discovery, yaitu permintaannya sudah ada tapi barangnya belum ada. Dan yang terakhir ada opportunity creation, di mana produk dan permintaannya belum ada, Mas. Supply dan demand-nya belum ada. Contohnya apa, Mas, ini kira-kira ya? Ada gambaran nggak? Ini sambil di luar hujan-hujanan kita sambil diskusi ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira apa? Atau lainnya Mas Juli deh, siapa ini? Mas Muhammad Rizky. Mas Muhammad Rizky. Apa kira-kira Mas? Kita saling sharing, diskusi. Monggo Mas Muhammad Rizky. Mungkin vaksin itu sih Pak. Kalau niru-niru teori konspirasi ya Pak ya. Karena kan kalau konspirasi banyak. Karena pembuatan vaksin itu ya ditenggarai munculnya pandemi itu Pak. Jadi ya belum ada pasar untuk vaksinnya, baru dibuat. Udah ada produknya tapi baru dibuat itu. Ya. Tapi permintaannya sudah ada itu Mas tadi Mas. Itu masuk opportunity discovery Mas. Kan orang sudah tahu itu. Orang membutuhkan, orang lagi membutuhkan itu. Tapi ini permintaannya belum ada Mas. Pasar produknya juga nggak ada ini. Suplainya nggak ada, demand-nya nggak ada. Gimana dong? Kira-kira usaha apa? Ada yang bisa bantu? Mbak Bella? Bu Bella? Monggo. Belum Pak, masih memikirkan ya apa ya yang belum ada. Terus juga Bang. Apa? Kira-kira apa Bu Bella? Lah ini produknya nggak ada, pasarnya nggak ada. Terus peluangnya gimana ini? Gitu. Ada siapa lagi nih ya? Ada berapa orang di Zoom? Ada 17 orang loh. Banyak juga. Tapi ini wajahnya nggak terlihat ya. Boleh dong ditunjukkan, dibuka videonya biar tahu saya. Siapa lagi? Ada yang bisa membantu? Sepertinya produk inovasi Pak ya. Ya, Belum ada dan kebutuhannya pun kita belum tahu juga. apa kira-kira? Bisa dicontohkan apa kira-kira? Mungkin kayak kerajinan gitu Pak ya, Pak. Kayak kerajinan. Bisa jadi. Bisa jadi. Ayo. Hampir nih ya, udah hampir nih ya. Ya,
bisa jadi untuk Bapak Ibu yang lain bisa urun pendapat atau bisa urun bercerita apa. Sepertinya berkaitan dengan sampah ya Pak ya. Soalnya di Indonesia ini masih belum paham caranya menanggulangi sampah bagaimana, dan juga di Indonesia ini banyak sekali sampahnya. Ya Pak, salah Pak. Bisa jadi Bu, bisa jadi benar. Oke, biar tidak berlama-lama, jadi opportunity creation ini di mana supply dan demand-nya belum ada. Yaitu pada intinya kita menciptakan pasar kita. Kita yang menciptakan pasar kita. Nah, contohnya apa yang sudah-sudah? Oke, saya ceritakan sedikit mengenai Gojek. Tahu Gojek? Mungkin pertama di Indonesia. Sebelum Gojek ada Grab yang sudah dulu, ada Uber yang sudah dulu, tapi Gojek pertama di Indonesia. Aplikasi transportasi pertama di Indonesia. Kita pernah berpikir nggak, kira-kira kalau mau kita pergi kemana harus ke pangkalan ojek atau harus naik angkot? Kan kita tidak pernah kepikiran bahwa kita setelah mau keluar tinggal buka pintu, ojek sudah ada di depan pintu rumah kita. Ya nggak kepikiran kan hal-hal seperti itu. Makanya permintaannya belum ada. Tapi kita menciptakan hal-hal tersebut. Ya kan? Kita yang membuat pasarnya. Nah, tujuannya memang untuk Bapak Ibu semua, kita kalau membicarakan mengenai daur ulang sampah ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali dibahas di beberapa webinar juga atau di media-media YouTube dan lain-lain sebenarnya itu. Tapi ini untuk penguat Bapak Ibu sebenarnya bahwa kita ini kalau membicarakan mengenai daur ulang diolah seperti apa sih seperti itu. Nah, inilah opportunity creation. Kita yang menciptakan pasar. Tapi apakah segampang itu? Tidak, ya kan? Ada 4 langkah yang harus diciptakan. Mulai pembiasaan kita, seperti itu tadi. Pembiasaan kita mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Seperti 4 opportunity tadi. Jadi kita sudah tahu nih supply dan demand-nya. Hasilnya kita dapat 10.000. Lalu kita mulai membidik target kita atau pasar kita. Kita udah naik jadi 100.000. Lalu kita riset, ya kan? Kita mulai riset, kita mencari seperti apa ini yang diteliti. Akan naik nilainya juga. Mungkin bisa 100 juta bahkan. Dan yang terakhir, opportunity creation. Nilainya sudah di atas itu. Coba Mas Nadiem itu mendapatkan keuntungan sampai berapa triliun itu. Dengan idenya Gojek walaupun bukan yang pertama. Ya enggak? Karena sesuatu yang baru di Indonesia, menghijaukan Indonesia. Mas Nadiem itu. Nah, tujuannya untuk Bapak Ibu semua bisa melihat peluang-peluang tersebut. Kalau bisa salah satunya opportunity creation tadi. Dengan adanya opportunity creation, nah ini masuk di poin berikutnya, menciptakan lapangan kerja seperti itu, ekonomi lokal. Oke, jadi sudah paham ya mengenai opportunity itu tadi. Jadi memang tidak langsung kita ke opportunity recognition, tapi memang harus dimulai mungkin dari yang paling gampang. Oh, kebutuhan manusia makan, oh kita buka lalapan. Oh, kebutuhan manusia ini
kalau udah lalapan, oh kita cari lalapannya ini yang harganya menengah ke atas. Biasanya lalapan kalau di Kota Malang ini 10.000. Kita buat harga 25.000. Mungkin ayamnya gede, sambalnya lebih enak atau seperti apa. Nanti meningkat lagi, riset lagi, dibuat seperti apa. Dan sampai nanti ke opportunity creation. Seperti itu ya. Oke, kita next. Next, Mas. Nah, nilai ekonomi yang dihasilkan dari produk daur ulang, yaitu nilai ekonomi adalah manfaat dari produk tersebut kepada agen ekonomi atau orang atau perusahaan. Bisa orang, bisa perusahaan. Oke, next. Oh, waktu tinggal 5 menit. Oke. Sama ini manfaatnya juga. Next, Mas. Nah, inilah beberapa contoh tadi. Seperti tempat apa ini? Kopi ya, kopi cupnya kopi Starbucks ini. Jadi selain setelah dibuat minum, daripada dibuang kita bisa buat tempat peralatan ATK atau botol kaleng-kaleng ini bisa kita jadikan pot. Oke, next. Berikutnya. Ya, next. Nah, ini peluang bisnis berinovasi dalam daur ulang. Ini yang sebelah kiri bisa dilihat dari tutup botol dicacah tutup botolnya. Nah, dijadikan filamen. Sebenarnya di laptop saya ada videonya bagaimana cara membuat filamen. Coba nanti bisa di searching Bapak Ibu, harga filamen itu berapa sekarang? Harga filamen per roll. Jadi ketika tutup botol ini diolah menjadi filamen, satu roll filamen ini sekitar 150 sampai 200.000. Nanti ketika filamen ini untuk sejenis plastik itu ya, plastik ini untuk bahan 3D printing. 3D printing. Nah, ketika nanti diolah lagi, dimasukkan di 3D printing, jadi satu produknya ini hitungnya per mili. Per mili ini harganya sekitar 800 perak atau 1000 perak. Bayangin dari tutup botol yang nggak ada harganya, nggak hanya tutup botol, apapun itu bisa. Coba nanti bisa lihat proses pembuatan filamen dengan dari bahan plastik ya, dari botol ada juga seperti itu. Daripada kalian Bapak Ibu langsung jual botolnya, kita bisa olah sebenarnya. Tutupnya bisa diolah, lalu kemasannya itu juga bisa diolah, jadikan filamen kalau memang arahnya Bapak Ibu. Karena ini teman-teman saya beberapa ini anak-anak elektro, jadi memang buat prototipe beberapa eksperimen menggunakan 3D printing kayak gitu. Dan yang sering digunakan adalah filamen. Seperti itu. Jadi saya mencontohkan beberapa contohnya, saya ambil yaitu dari tutup botol lalu jadi filamen, filamennya dijual juga harganya sudah oke, sudah lumayan mahal juga. Apalagi dalam bentuk produknya juga hitungnya per mili. Coba nanti bisa searching di beberapa toko online ya, seperti itu. Oke, next. Itu juga ada batako dari plastik itu tadi, ini contoh-contohnya dari daur ulang skala rumah tangga.
tutup botol jadi tas, jadi topi. Oke, next. Next. Nah, ini juga ada sebenarnya teman saya juga dari Pasuruan atau dari mana, ini juga hampir sama seperti Pak Faiz tadi, Pak Iksan. Beliau juga ketua RT kalau nggak salah. Dia juga sebagai bank sampah. Saya lihat waktu beberapa tahun yang lalu ke rumahnya, dia mengumpulkan sampah itu. Jadi yang sampah-sampah plastik yang kayak bekas jajan-jajan ciki-ciki itu dimasukkan di botolnya itu, dipadatkan di situ. Nah, yang botolnya dibuat olahan seperti meja kursi, seperti itu. Dan nilai jualnya lebih tinggi lagi, manfaatnya dan bermanfaat juga seperti itu. Jadi ini saya juga mengambil contoh botol-botol ini tidak harus diolah sedemikian rupa, cukup kita tutup dengan kain atau apa ini ya namanya, busa, jadilah meja dan kursi yang ada nilai jualnya. Oke, next. Next. Ini contoh-contoh saja. Oke, next. Oke, next. Contohnya dari bekas-bekas. Nah, berapa lama masa manfaat produk daur ulang? Sebenarnya pada akhirnya manfaat berapa lama masa manfaat produk daur ulang. Nah, ini sebenarnya tidak terhingga ketika kita bisa mengolah produk sampah tersebut ketika sudah jadi seperti itu tadi, celemek, jadi tas dari botol-botol itu tadi. Sekiranya memang sudah tidak digunakan atau sudah bosan dengan tas yang tutup botol, kita bisa cacah tadi, bisa jadi filamen tadi atau bahan 3D printing. Atau sudah bosan lagi, kita bisa olah lagi jadi paving tadi, paving block itu tadi. Jadi sebenarnya tetap bisa diolah produk-produk sampah ini ketika kita kreatif tadi, ketika kita memiliki jiwa entrepreneur untuk mengolah barang-barang tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat atau berguna, seperti itu. Next. Ya, next. Metode perawatan produk daur ulang. Ketika plastik ya tinggal dibersihkan dengan spons, terus jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung. Jika produk besi ya dibersihkan secara berkala, simpan di lokasi yang kering atau bisa dicat ulang kalau perlu. Jadi ketika tadi botol-botol kaleng-kaleng yang untuk pot tadi, sekiranya udah neyeng, udah apa, kita bisa cat lagi. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Pada prinsipnya masa ketahanan produk tergantung pada perawatan produk terkait. Jadi bagaimana kita merawat produknya dengan baik dan benar. Seperti itu. Oke. Cukup dari saya. Monggo dari Bapak Ibu, dari hasil kita berdiskusi tadi, monggo seperti apa. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Mas Juli. Monggo, matur nuwun. Baik, terima kasih banget Pak Bagus nih. Ternyata dari masalah bisa menjadi peluang bisnis, Pak ya. Oke, Ya. Kita lanjut ke pemateri kedua nih. Dari Pak Moh Iksan Zain, waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih untuk waktunya Mas Juli dan salam kenal Mas Bagus. Kayaknya Mas Bagus ini Mas temannya saya juga. Temannya Ade. Ade Mareta. Itu teman SMA saya. oh JJ. Oke. Terima kasih karena sudah ngasih materi yang sudah sangat bagus, Mas Bagus. Selamat sore teman-teman. Semoga masih semangat karena kayaknya seluruh Indonesia lagi mendung semua nih. Waktunya tidur, tapi kok teman-teman masih semangat mau belajar. Hujan Bapak, di sini hujan. Wah, justru hujan ya. Oke, setiap hari hujan. Tapi Mas Bagus aman ya dari musibah banjir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Di kota jadi aman. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, saya mulai presentasinya biar nggak terlalu lama juga, biar bisa ngobrol nanti lebih panjang dengan Mas Bagus. Jadi untuk sore ini saya dikasih tema untuk sharing dengan teman-teman itu yaitu menghemat pengeluaran dengan daur ulang gitu. Nah, saya tulis di sini sampah kita dan tagline-nya biasanya kalau sampah kita ya tanggung jawab kita gitu. Nah, teman-teman nih, coba siapa yang mau jujur, siapa sih yang sudah mendaur ulang sampahnya? Atau ada nggak ya di sini yang sudah pernah mendaur ulang sampahnya? Atau belum ya? Kalau mendaur ulang secara yang keseluruhan saya belum, tapi kalau menjadikan sesuatu yang lebih berguna, jadi cerita sedikit ya Pak Iksan ya. Jadi saya dulu S1-nya musik, jadi saya itu sempat membantu mengajar musik untuk anak-anak yang kebutuhan khusus. Jadi dia itu tidak bisa mendengar. Yang tidak bisa mendengar, tapi bagaimana saya ajarkan untuk bermain musik. Bahwa keterbatasan itu tidak menjadi permasalahan. Jadi dari pipa-pipa itu, jenengan tahu pernah orang ngamen-ngamen pakai pipa-pipa. Nah itu saya kasih warna-warna. Itu saya kasih warna-warna, balon warna-warni. Jadi menggunakan barang-barang bekas. Seperti itu, pakai panci-panci, tapi lebih tekniknya lebih diwarnai. Jadi kita belajarnya pakai warna. Seperti itu. Dan setelah itu saya tunjukkan ke orang tuanya. Keren tuh pasti itu. Ya, menangis semua Pak. Nah, itu contoh daur ulang ya teman-teman. Mbak April tadi mau ngobrol apa? Tentang daur ulang. Iya Pak, saya sendiri juga sama. Saya belum mendaur ulang sampah secara keseluruhan, tapi ada beberapa sampah, terutama sampah plastik ya, seperti kayak botol minuman atau enggak toples-toples kayak gitu. Nah itu kalau di rumah saya, kalau misalkan sudah tidak terpakai lagi, itu biasanya digunakan oleh ibu saya untuk tempat sabun kayak gitu. Oke. Dan untuk Keren. botol minuman sendiri karena sangat banyak ya Pak. Jadi untuk pemanfaatannya terkadang saya bingung mau diapakan ini. Jadinya mentoknya cuma saya kumpulkan di dalam satu karung. Terus kalau misalkan ada Pak sampah gitu, saya berikan Pak sampahnya. Oh, oke. Terima kasih sharingnya Mbak April dan juga Mas Bagus. Nah, ini kan sudah ada contoh 2 orang yang sudah pernah mendaur ulang. Nih teman-teman, yang belum pernah mendaur ulang, saya coba tanya. Apa sih alasannya kenapa tidak mendaur ulang? Yuk, ada yang mau ngobrol? Gak apa-apa. Kayaknya saya juga pernah di posisi kalian gitu.
nggak se-aware Mas Bagus, nggak se-aware Mbak April. Males juga nih mau daur ulang gitu. Ada yang bisa jawab? Karena kita mungkin belum peduli dan idenya belum keluar juga. Betul. Aku coba, benar sekali sih apa yang dikatakan Mas Bagus. Tapi aku coba rangkum beberapa. Kenapa sih orang-orang tidak mau mendaur ulang? Yang pertama, bukan orang-orang ya sebenarnya. Aku aja deh. Aku kenapa sih nggak mau mendaur ulang gitu? Pertama ribetnya bukan main. Daur ulang itu kayak, prosesnya cukup lama, dan yang kedua itu kotor. Siapa sih yang sampah yang udah kita sisakan dan itu kotor, kok kita masih mau pegang-pegang yang kotor? Meskipun kata Rinso berani kotor baik ya, tapi kayaknya buat kita enggak deh gitu. Gitu. Terus yang ketiga nih, karena kenapa kita tidak mau mendaur ulang sampah? Benar kata Mas Bagus, kita kurang merasakan manfaatnya nih. Gitu. Apa sih mendaur ulang sampah? Kok kita mau mendaur ulang sampah itu juga kotor? Dan yang terakhir, setelah kita mendaur ulang sampah, aware dengan mendaur ulang, lah kok kelihatan kumuh ya gitu. Kita daur ulang kok, misal tempat sabun nih gitu, kok kayak kelihatan jelek gitu, kayak kurang dilihat, kurang enak dipandang. Nah itu salah satu kenapa orang malas mendaur ulang. Banyak inovasi tentang pendaur ulangan sampah, tapi kenapa kita belum aware juga? Ya karena kelihatannya masih terlihat kayak sampah gitu. Wah itu sampah nih gitu. Tapi kalau diolah lebih baik, kayak yang Mas Bagus tadi, filamen gitu, itu kan sudah gak terlihat seperti sampah nih gitu. Ataupun ada nih perusahaan dari Surabaya namanya Robris, dia membuat tutup botol, dibuat meja, sehingga tutup botol itu setelah diolah, dimampatkan dan lain sebagainya pengolahannya itu seperti marmer gitu. Nah itu kan keren tuh gitu. Apakah kelihatan seperti sampah? Enggak gitu. Jadi terlihat seperti barang yang udah keren gitu. Nah itu memang butuh proses yang jauh lebih panjang dan membutuhkan biaya. Nah, riset dan modalnya yang mahal. betul. Nah, kenapa butuh orang-orang yang beberapa kelompok yang lumayan sadar dengan hal itu dan bisa memberikan inovasi dan mencari funding. Ketika sudah punya ide tentang daur ulang sampah yang sudah keren nih, kita harus mencari funding gitu, cari pendanaan. Bagaimana memperbesar kebermanfaatan ini gitu, nggak cuma satu orang, bahkan bisa sampai satu Indonesia gitu. Hanya dengan satu tutup botol gitu. Gimana yang lain, misal sampah plastik, siapa yang mau daur ulang sampah plastik? Jadi apa deh gitu? Nggak ada. Tapi kalau sudah dibuat paving block, apakah kelihatan itu sampah plastik? Enggak, sama aja seperti paving gitu. Bahan bakunya sama, itu dicampurkan, kelihatan lebih bermanfaat pasti gitu. Menyelamatkan banyak sekali makhluk di muka bumi pasti, termasuk kita. Gitu. Itulah kenapa kita harus aware dengan daur ulang. Oke lanjut. Boleh next. Sambil nunggu kita. Nah, ini. Ini komposisi sampah di Indonesia. Menurut riset, sisa makanan adalah tempat teratas yang menempati komposisi sampah di Indonesia. Gitu. Sampah itu sebenarnya tidak bau kalau teman-teman bisa kelola dengan baik. Dan kelola dengan baiknya harus mulai dari rumah. Teman-teman. Sangat ironis memang penanganan sampah rumah tangga yang masih banyak dibuang di lahan,
di lahan terbuka, terutama di pedesaan. Kalau di perkotaan sudah jarang ya, tidak akan relate. Tapi karena saya di desa masih banyak orang-orang yang oke, buka lahan, dikeruk, ditaruh. Atau kalau nggak mau kotor gitu, dibakar deh. Udah, seolah-olah itu selesai gitu. Tapi dampaknya jauh lebih besar yang seperti itu. Gitu. Entah nanti ketika dikubur, mikroplastiknya akan ikut ke tanaman yang kita tanam, dan nantinya kita konsumsi misalnya, ataupun bagaimanapun caranya, pada akhirnya mikroplastik yang kita buang sembarangan itu kita akan makan lagi. Gitu. Ataupun dibakar ya kita ngerusak ozon. Siapa yang sudah merasakan panas di rumahnya? Kalau sekarang enggak ya, tentu enggak. Karena kita sudah kedinginan semua nih, hujan. Tapi kalau kayak saya di Madura, udah tanahnya gersang, ozonnya masih rusak ya, double. Dan penyumbang sampah terbanyak di Indonesia bukan pabrik, bukan apapun, tapi rumah tangga gitu. Nah, kenapa ini harus diselesaikan? Rumah tangga adalah penyumbang 60% sampah di nasional. Gimana coba? Kita selalu bilang, wah, pabrik mengeluarkan limbah gitu. Pabrik kayak gini, pabrik kayak gitu gitu. Lah, kok kita ternyata penyumbang terbesarnya. Kan emang paling gampang nyalahin orang ya, gitu. Itu teknik defense terbaik ya, menyalahkan orang. Itu salah. Ternyata salah kita lebih besar. Dan fenomena untuk menangani sampah salah satunya bank sampah. Tapi fun fact-nya, 10.000 bank sampah di Indonesia hanya berkontribusi 1,7% penanganan sampah nasional. 10.000 nih, bukan satu. Di dekat rumahnya Mas Bagus mungkin, atau temannya juga founder bank sampah. Masih 1,7% doang. Sedangkan yang kita kontribusikan 60%. Berarti ada sekitar 58,3%. Gitu. Nah, kenapa itu sampah itu harus mulai dipilah dari rumah? Karena teman-teman, sekali lagi, komposisi yang ada di sampah di Indonesia ini akan tidak terlalu berbahaya jika kita semua sadar bahwa penting untuk memisahkan sampah. Gitu. Jadi kalau sisa makanan ya taruh di buat sisa makanan gitu. Kalau plastik ya taruh plastik. Kayu ya udah kayu. Dan meskipun, tapi ini juga dilema nih. Meskipun kita sudah sadar gitu. Siapa yang orang kantoran di sini atau di kantornya sudah ada teknik memilah sampah. Oh, ini organik, ini yang berbahaya, ini yang B3, ini yang anorganik gitu. Banyak mungkin ya. Kalau kita lihat di public station dan lain sebagainya, ruang publik juga banyak yang sudah. Tapi ketika dia angkut, ternyata kok satu mobil tuh. Yang ngangkut satu mobil, baik yang sampah organik, yang anorganik. Lah, kok dicampur lagi? Gimana? Kok bisa? Ya percuma dong. Ada 3 sampah itu dibagi, tapi ternyata dicampur dalam satu mobil lagi gitu. Nah, itulah kenapa sistem juga penting gitu. Dan sekarang yang membuat sistem di lingkungan kita ya adalah pemerintah. Kenapa ini tidak hanya, tapi ini juga tidak hanya tugas pemerintah, kita juga harus sadar. Nah, bagaimana caranya? Terus ada pertanyaan gini. Terus apa saja yang bisa didaur ulang dari sampah? Semua sampah itu bisa didaur ulang. Catat itu. Semua sampah bisa didaur ulang dengan keren gitu. Jadi gak cuma didaur ulang, tapi dengan keren. Misal nih, gua ambil contoh sisa makanan. Gimana kok sisa makanan didaur ulang? Udah makanan mau busuk tapi kok didaur ulang? Bisa. Kalau dikasih ke orang yang tepat, itu akan dicacah
Terus nanti akan dikasih makan namanya maggot, larva maggot. Mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah paham, oh ini maggot gitu. Jadi ada ulat-ulat kecil-kecil. Nah, itu nanti yang akan memakan sampah dan hanya menyisakan residu sekitar 10%. Jadi dari 100% sampah yang dimakan dia, sisanya 10% doang nih gitu. Dan 10% ini bisa jadi pupuk. Zero waste gitu. Sudah gak ada lagi nih sampahnya gitu. Sedangkan maggot atau larva tadi itu, atau yang larvanya lalat BSF namanya, Black Short-tailed Fly, itu bisa dijadikan pakan ternak, alternatif pakan ternak sebagai sumber protein. Bahkan kalau di luar negeri yang sudah sangat concern dengan zero waste, nggak kayak saya ya tentunya, dia itu maggotnya dimakan langsung jadi cemilan. Aduh, keren nggak tuh? Mungkin keren ya buat mereka, buat aku kayak masih jijik ya. Jadi ya udahlah gitu, taruh di tempat yang bagus, dibuat itu akhirnya juga bisa menyelesaikan masalah-masalah sampah yang lain ataupun masalah lingkungan yang lain, misalnya seperti defisit protein di peternakan, karena kebetulan saya juga alumni peternakan nih gitu. Itu jadi pakan terbaik, salah satu pakan terbaik, tapi untuk unggas, tidak untuk misalnya kayak sapi dan lain-lain. Terus apa saja bisa jadi apa saja, misalnya styrofoam nih. Nah ini nih styrofoam yang banyak kita gunakan tapi nggak sadar bahwa ini adalah dinamakan dengan sampah abadi, sampah yang tidak bisa dimakan oleh bumi. Nggak mau bumi nih ke styrofoam nih. Bumi aja nggak mau makan. Kok kita sering makan pakai styrofoam. Ini adalah sampah abadi yang tidak akan terurai. Bisa didaur ulang jadi apa? Kalau dicampur dengan bensin, saya sudah pernah buat dan kerjasama dengan pekerja seni di dekat rumah saya, itu bisa jadi lukisan siluet. Artinya semua komposisi sampah ini bisa didaur ulang. Itu teman-teman. Dan semuanya bisa punya nilai ekonomis, dan terutama kalau mau mendaur ulang harus keren, biar yang pakai juga senang. Misal nih, kita buat tas yang belanjaan ke pasar, kan sering tuh orang-orang, yuk ibu-ibu dari sampah plastik kita buat tas gitu. Siapa yang pakai itu? Ada yang lihat? Paling satu orang doang gitu. Jadi males pasti gitu. Akhirnya, tapi kalau dibuat kayak Nike, seratnya dibuat benang, digunain, kita bangga. Padahal itu sampah gitu. Nah itu kenapa daur ulang harus keren juga gitu. Oke, 10 menit. Lanjut. Next. Nah, dari situ karena saya itu adalah inisiator bank sampah pertama yang ada di Madura, makanya seiring berjalannya waktu, saya sudah 2 tahun lebih, akhirnya kita membuat namanya aplikasi sampah kita. Jadi aplikasi ini dapat membantu rumah tangga memilah sampahnya. Emak-emak bisa menukar uang dengan sampah gitu. Tapi juga bisa mengumpulkan di tempat yang terjangkau. Banyak emak-emak yang bilang, oh banyak bank sampah, tapi kok kayaknya mau nyetor ke bank sampah sulit. Pas di telepon bank sampah juga lama ngambilnya gitu. Nah, akhirnya kita punya inovasi ini gitu. Aplikasi sampah kita namanya. Sehingga emak-emak bisa nyetorkan sampah di toko-toko kelontong terdekat yang jadi mitra sampah kita. Jadi akhirnya tidak ada alasan untuk teman-teman tidak mendaur ulang sampahnya. Teman-teman tidak harus mendaur ulang sampahnya sendiri, kasih ke profesional. Meskipun kalau teman-teman tahu nilai dari daur ulang sampah itu fantastis, semua kayaknya mau mendaur ulang. Gitu teman-teman.
Terus lanjut. Nah, ini adalah rencana pengembangan kami. Karena di sampah kita yang dulu namanya Bank Sampah Hamdala, kita sudah transformasi digital yang jadi sampah kita aplikasi. Jadi di 2022 akhir ini kita akan membeli sampah organik yang biasanya kita juga tidak kelola. Sampah organik yang orang-orang hasilkan biasanya dibuang ke TPA, tapi kita coba membeli sampah. Yang biasanya sampah organik ini nggak ada harganya, kita coba beli. Jadi punya ketertarikan untuk mendaur ulang sampahnya ataupun minimal memisah sampahnya. Untuk apa? Jadi budidaya maggot. Karena kita juga bergerak di aplikasi, kita ingin memperbesar gudang dan nanti aplikasinya juga bakal tambah banyak, dan juga kita pengennya orang-orang yang menjual sampahnya itu bisa dibuat tabungan juga. Karena rata-rata yang tertarik untuk mengelola sampah itu jelas ibu-ibu daripada bapak-bapak. Apalagi kita punya win-win solution gitu. Kita kasih uang nih, kalau kamu mau milah, kita kasih uang gitu. Nah, ibu-ibu itu kan pasti seneng ya. Kok sampah bisa jadi uang gitu. Nah, dengan cara nantinya bisa juga nanti pos tabungannya bisa jadi tabungan kurban ataupun tabungan haji. Bahkan kita pengen bisa bersedekah pakai sampah. Gitu, teman-teman. Oh, aku mau bersedekah nih gitu, tapi nggak punya uang, ataupun punya uang tapi kok eman gitu, ya udah pakai sampah. Lanjut. Nah, ini sampah yang sudah kami kelola 5.400 kg dan juga income persentasenya bisa 173%. Gitu teman-teman, itu adalah nilai fantastis. Jadi jarang, biasanya yang 100%-an itu F&B gitu, bisnis yang bisa. Nah, ini lebih dari F&B pendapatannya. Jadi kalau teman-teman mau gali lebih banyak, itu bisa jauh lebih dari itu gitu. Bahkan ada yang sampai 1.900%. Ngeri kan? Kalau teman-teman sadar tentang daur ulang. Lanjut. Sorry, saya batuk. Next. Nah, ini potensi pengembangan kita dengan hanya 2,1% penduduk. Target kita untuk mengembangkan itu nilai transaksinya bisa 834 miliar. Lanjut. Nah, ini adalah fitur-fitur konten aplikasi kami. Ada daftar online, ada edukasi tentang sampah, pembelian sampah pada nasabah, bisa tukar poin gitu. Poin bisa dikirim ke rekening dan lain sebagainya. Lanjut. Next. Nah, ini adalah demo aplikasinya. Kayaknya gak penting, lanjut. Next. Nah, ini adalah tim kami. Karena kami untuk sampah kita itu sudah 4 orang. Yang awalnya cuma 2 orang, saya Ihsan dan Firman ini yang menjalankan Bank Sampah Hamdala. Ketika kita sudah transformasi, kita rekrut teman-teman misalnya software developer. Lanjut. Oke, terima kasih untuk sore ini. Semua orang dapat menyelamatkan lingkungan dan juga tentunya bisa menambah penghasilan melalui sampah. Terima kasih untuk semua. Saya kembalikan ke Mas Juli. Baik, terima kasih banget nih Bapak Ihsan telah menyampaikan bagaimana nih problem yang ada di Indonesia, tentunya problem kita semua Pak Ihsan ya, dan kemudian akhirnya sebuah bank sampah sebagai solusi untuk kita yang nggak mau ribet tadi ya. Oke,
kita ke sesi sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita ke dokumentasi dulu. Untuk dokumentasi bisa dipimpin oleh Kak Isyana. Ya, untuk sesi dokumentasi akan saya padu dalam Kayaknya masih terkendala ya, Mbak Nisrin. Kasihan, saya udah senyum dari tadi. Mungkin untuk sesi dokumentasi saya pimpin ya. Kita foto dulu 1, 2. Oke, sekarang gaya bebas nih. Oh iya. Bisa gaya jarinya 1, 2. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita ke sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab nih. Untuk teman-teman bisa silakan bisa on mic atau melalui chat room. Untuk yang ingin bertanya lebih dalam lagi. Boleh dong on cam biar kita tahu. Kalau belum bisa bertatap muka, bertatap maya dulu, enggak apa-apa. Kak April sudah raise hand, silakan untuk mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ihsan dan Pak Bagus. Izin bertanya kepada Pak Ihsan, bagaimana sih cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran, terutama bagi siapa nih, Mbak April? Ntar putus-putus. Bisa diulang Kak April? Bagi siapa nih? Untuk Pak Ihsan, izin bertanya, bagaimana sih cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, untuk mengelola limbah rumah tangga itu sendiri, supaya pencemaran lingkungan juga tidak semakin meningkat gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya langsung jawab, Mas Juli. Ya. Oke. Silakan. Jadi Mbak April, kalau semua orang mau diratakan nih di Indonesia, karena di Indonesia populasi menengah itu adalah yang paling banyak. Jadi kita harus menyasar menengah ke bawah. Karena kalau orang dengan ekonomi menengah ke atas, itu pasti, karena biasanya ya, nggak semua, tapi kebanyakan tingkat pendidikannya lebih bagus, sehingga kesadaran tentang apapun, tentang climate change, tentang lingkungan, tentang ozon, itu akan lebih aware, akan lebih ngerti lah. Oh oke, aku harus daur ulang, aku harus memanfaatkan sampah. Tapi bagaimana tingkat menengah ataupun ke bawah nih? Jadi kalau menengah ke bawah itu memang harus ada win-win solution, harus manfaatnya langsung, gitu. Karena jarang orang menengah ke bawah itu yang mau manfaatnya nanti-nanti. Gitu. Misalnya dengan kita daur ulang kan kita tidak rasakan sekarang, tapi nanti cucu kita gitu yang akan merasakan. Nah kalau menengah itu harus short term nih manfaatnya, gitu, harus langsung. Nah makanya kenapa ada misalnya bank sampah. Bank sampah itu menawarkan
Karena kalau urusan menengah ke bawah itu pasti kebanyakan itu adalah urusan perut dulu gitu. Perut terisi ya sudah gitu. Kenapa kayak pandemi itu pakainya BLT gitu, karena kalau nggak dikasih BLT, kalau urusan perut sudah tidak terpenuhi ya sudah selesai negeri kita gitu. Nah itu juga teknik yang kita dasari untuk mendaur ulang sampah gitu. Sama-sama dapat nih, kita bisa mendaur ulang sampah, kita bisa menyelamatkan bumi, tapi orang yang mendaur ulang sampahnya kita kasih reward gitu. Dalam bentuk poin, misalnya dalam bentuk uang, dalam bentuk tabungan misalnya seperti emas. Bahkan kalau di kami ada namanya tabungan sekolah gitu. Nah, itu pendekatan kami yang coba kami selesaikan. Jadi ibu-ibu yang menengah ke bawah itu dapat reward ataupun dapat uang dari pemilah sampah. Itu sih, itu biasanya itu akan lebih meningkat. Dan di sekitar saya juga itu karena mereka misal lihat tetangganya dapat 500.000 nih dengan hanya 2-3 bulan menyetorkan sampah yang dulunya sampah itu enggak berharga, ataupun di Pak Sampah tadi itu kok malah kita yang bayar gitu. Nah, di kita itu biasanya kita yang bayar. Itu sih Mbak April. Gimana nih Kak Baik, April? baik Pak. Berarti ini untuk meningkatkan kesadarannya itu sasaran utamanya harus fokus ke pendidikan dulu ya Pak. Kalau misalkan pendidikannya bagus, pasti tingkat kesadarannya jauh lebih bagus. Betul. Terima kasih Pak Ihsan Terima kasih atas kembali. penjelasannya. Makanya kenapa harus ada organisasi-organisasi lebih banyak lagi seperti ruang belajar akil ini gitu. Tuh, tidak harus formal gitu. Tapi dengan ruang belajar akil ini sudah banyak pengetahuan yang kita dapat sehingga kita akan lebih sadar. Tuh, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya bertanya ke Pak Bagus nih. Tadi kita diajarkan dalam beberapa peluang tuh. Nah, bagaimana sih kita menyadari agar kita memiliki kemampuan untuk menyadari adanya peluang? Oke, terima kasih Mas Juli. Bagaimana caranya? Yaitu dilatih, Mas. Dilatih, semua itu dilatih. Sama yang halnya yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi juga sama. Kita semuanya ini kalau ngomong bakat menurut saya kurang ya Mas. Lebih semua itu karena pelatihan. Harus dibiasakan, mulai dari dibiasakan. Yaitu tadi ada kita tahu tentang peluang yang ada hingga sampai kita membuat peluang yang benar-benar baru. Kita menciptakan pasar kita sendiri. Seperti Makot itu beberapa tahun yang lalu kalau saya mulai booming di Bandung atau di Jakarta itu. Dan saat ini tiap harinya dia bisa menggunakan sampah organik sampai berapa ton kalau tidak salah, Pak Iksan ya, seperti itu, bisa menghemat berapa ton untuk makan Makot itu. Seperti itu Mas. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya harus dilatih, mulai kepekaan kita untuk berbelanja, kita bawa alat kotak sendiri kayak gitu, terus menggunakan barang-barang yang sudah tidak dipakai, mungkin ada alternatif penggunaan barang tersebut hingga sampai didaur ulang. Tapi memang ya membutuhkan riset, membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup besar seperti itu. Ketika kita memang mau mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk riset, ya insya Allah hasilnya juga akan gede juga sebenarnya. Tapi mau nggak kita untuk riset sampah kayak gitu loh, yang orang-orang kadang lihatnya aja udah jijik kayak gitu.
Nah, ini saya sangat apresiasi sekali buat Pak Iksan yang terlibat di dalamnya. Nanti butuh sharing-sharing lagi Terima ke kasih Iksan. kembali Mas Bagus. Semoga kayaknya Mas Bagus juga bisnisnya keren banget. Seperti itu Mas Julio yang bisa saya sampaikan. Monggo dari Bapak Ibu ada yang disampaikan, ditanyakan untuk sesi sharing. Untuk teman-teman bisa resen atau melalui room chat jika ingin ditanyakan. Kayaknya Mas Rizky tadi mau nanya juga ya. Dia sudah resen bareng Mbak April ya. Kasihan kalau nggak diakomodir. Iya Pak. Mungkin aku bertanya ke kedua narasumber sih Pak. Kan Pak Ihsan tadi mention mengenai pentingnya peran pemerintah dalam sistem pengelolaan sampah. Mungkin saya bertanya pengalaman, kan kedua narasumber punya bisnis mengenai daur ulang sampah. Sejauh mana sih Pak awareness pemerintah itu kalau dilihat dari kontribusi terhadap bisnis Bapak yang udah dijalankan ini, dan apakah memang pengelolaan sampah ini harus dimulai dari kayak organisasi seperti Bapak Ihsan mulai ini untuk nantinya akan baru dapat awareness dari pemerintah, maksudnya pemerintah baru sadar akan adanya organisasi dan pentingnya pengelolaan sampah seperti ini. Itu sih Pak pertanyaan saya. Monggo Mas Bagus duluan. Monggo Pak Iksan dulu yang terlibat langsung. Oke, kalau dari saya ada yang dari pemerintahan nggak sih? Takut tersinggung. Jadi keterlibatan pemerintah sebenarnya kalau secara nasional, karena penanganan sampah ini juga tercantum nantinya atau sangat terkait dengan program SDGs yang PBB pun atau seluruh dunia sudah aware tentang itu gitu. Nasional pun sudah menggalakkan itu. Cuma mungkin kesadaran di tingkat kota ataupun kabupaten itu sangat jauh dari harapan kami. Misal. Jadi pemerintah itu memang mementingkan kedekatan antar personal untuk bisa menyelesaikan sampah ini. Misal. Jadi kalau tingkat kabupaten itu harus ke tingkat desa, ya sistemnya akan sedikit lebih ribet. Dan saya dulu kalau di tempat saya di kabupaten yang saya sensor nanti, karena ini kayaknya direkam disebarkan nanti saya dipenjara. Jadi saya dulu pernah dekat dengan wakil bupati di tempat saya, dan itu bukan pakai orang dalam ya. Jadi saya coba masuk ke wakil bupati waktu itu untuk menjelaskan bank sampah dan apa manfaatnya, dan ini adalah bank sampah pertama yang ada di Madura, non NGO ataupun non governmental organization. Dan beliau sangat tertarik dengan itu. Akhirnya kita bekerja sama dan barulah saya punya akses ke dinas lingkungan hidup. Karena sebelumnya saya sudah masuk ke dinas lingkungan hidup. Kalau dibilang nggak digubris, betul sekali gitu. Nah, tapi setelah punya backingan istilahnya, backingan yang saya bilang itu Pak Wagub itu, langsung saya sudah dapat fasilitas gitu. Nah, tapi di perjalanannya ternyata Pak Wagub saya itu meninggal dunia karena COVID.
Loh, kok saya? Kok yang sudah seharusnya bantuan itu dikasih saya untuk scale up bisnis saya, untuk memperlebar manfaatnya, ditarik, dialihkan. Jadi dialihkan ke tempat lain gitu. Dengan alasan yang lainnya lebih butuh gitu. Padahal sama-sama butuh. Itulah dinamikanya ketika di kota dan kabupaten. Karena mereka belum aware dengan itu. Paling hanya kegiatan-kegiatan apa ya? Momentum atau seremonial saja gitu. Oke, hari ini kita ada gerakan pungut sampah gitu. Tapi cuma sehari doang gitu. Padahal orang tiap hari menghasilkan sampah gitu. Gitu teman-teman. Itu sih kalau dinamikanya saya. Kalau Mas Bagus ada cerita juga. Oke, kalau pengalaman terjun langsung mengolah sampah dan dijadikan komersil, sepertinya saya belum. Jadi hanya sekedar pengolahan sampah yang biasa saja dan yang pastinya berguna, bermanfaat untuk secara pribadi seperti itu. Saya sebenarnya melihat di beberapa, tidak di Indonesia ya, ini saya lihat di negara lain itu, jadi ada tempatnya, ada tempat mesin itu, ketika kita masukkan sampah ya kan ada model sampah-sampahnya itu. Jadi sampah botol ini harganya berapa. Jadi ada di beberapa negara itu sudah menerapkan hal tersebut. Mungkin nanti Indonesia juga akan menerapkan hal yang sama entah berapa tahun lagi. Seperti itu. Betul, Kalau betul. untuk saat ini masih belum. Untuk saat ini saya belum melihat kayak mesin masukin. Jadi kan kalau kita biasanya masukin uang keluar minuman. Nah, ini kita masukin botolnya keluarnya uang. Kayak gitu. Di Saya Jepang mau beli atau kok mahal ya. di Jepang atau di mana itu sudah Betul. menerapkan hal tersebut. Tapi semoga nanti dengan adanya bank sampah juga yang merata, dengan edukasi-edukasi yang seperti ini, pemerintah juga akan bisa memberikan mesin-mesin seperti itu. Jadi tidak perlu ke bank sampah, jadi ada tempat-tempatnya, mereka langsung bisa store, bisa tukarkan dengan uang, tidak langsung ke pengepul, harus nunggu pengepulnya dulu. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu, Mas Rizky. Turnuan. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, seru banget nih sharing-sharing kita pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktu, akhirnya sharing ini kita akhiri. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi kepada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, saya ingin minta pesan-pesan dari Pak Bagus dan Pak Ihsan. Pak Bagus terlebih dahulu nih. Mengenai secara keseluruhan acaranya cukup menarik ya Mas. Sebenarnya juga saya ada cita-cita untuk membuat sekolah juga. Mungkin bisa dimulai dari mencontoh model ruang belajar akhil ini. Jadi juga bisa karena output dari pendidikan saya juga nantinya harapannya punya ruang belajar juga, entah secara online atau offline seperti itu. Jadi untuk kesempatan kali ini saya sangat mengucapkan banyak terima kasih karena juga bisa dipertemukan oleh Pak Iksan, sharing-sharingnya yang luar biasa, dan juga untuk ruang belajar Akhila, terima kasih. Seperti itu, sangat menarik.
Sampun, matur nuwun. Terima kasih Pak Bagus. Sekarang kita nih ke Pak Ihsan nih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di seri Bincang Sore ya hari ini, dan terima kasih juga untuk Mas Juli karena sudah memandu acara, dan yang paling penting Mas Bagus sudah sharing bagaimana caranya mendaur ulang, manfaatnya apa dan lain sebagainya. Saya sangat tertarik untuk kita bisa berkolaborasi di lain waktu, dan juga teman-teman, saya juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman termasuk ruang belajar Akil, karena dengan begini kita akan lebih jauh bermanfaat bagi yang lain gitu. Dan ingat teman-teman, kita harus menyelamatkan bumi tidak hanya untuk kita tapi untuk anak cucu kita. Dan kalau kita tidak mau menyelamatkan bumi, minimal kita bisa mendaur ulang sampah untuk bisa mendapatkan uangnya. Itu aja deh, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak Ihsan dan Bapak Bagus. Kesimpulan pada sharing sore hari ini, sampah dalam masalah kita bersama butuh kesadaran untuk dan kemampuan dalam mengelola dan melihat sebuah peluang yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita dan orang sekitar kita. Kelestarian alam adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Ihsan dan Pak Bagus atas ilmunya yang luar biasa sekali. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur nuwun. Oke, izin pamit semua. Yang di Malang pasti udah hujan itu, apalagi yang di Blitar. Hujan dari tadi. Matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak.